Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Lianita Mogolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baik, langsung saja disimak materi berikut, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama, ada hubungan anggaran dan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Akuntansi juga melakukan catatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya dari hari ke hari. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Membandingkan antara data akuntansi dengan data anggaran, dapat diadakan penilaian apakah perusahaan telah bekerja dengan sukses atau tidak. Data akuntansi yang menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang dianggarkan memberikan kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi pengawasan kerja anggaran. Selanjutnya, apa itu anggaran? Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Adapun tujuan penyusunan anggaran yang pertama itu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Selanjutnya, model penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran harus menyadari bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Model penyusunan anggaran berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik tampaknya lebih rasional dibandingkan dengan model a priori. Dengan menentukan sasaran laba, manajemen harus mempertimbangkan volume penjualan, kadar pulang pokok, kapasitas produksi, laba atas modal yang digunakan. Sasaran laba tersebut berupa laba jangka panjang dan jangka pendek. Adapun prosedur penyusunan penganggaran, yaitu orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pimpinan perusahaan, karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada bagian administrasi, yaitu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan organisasi. Lalu yang kedua, bagian keuangan, yang mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya, terdapat berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang disertai dalam istilah keuangan. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. Perencanaan laba atau anggaran menunjukkan tingkat atau target yang diusahakan manajemen untuk diraih. Adapun beberapa fungsi anggaran, yang pertama yaitu anggaran sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran menunjukkan bagaimana beragam unit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan anggaran departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak.
Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat diperbandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pandangan perilaku terhadap proses penyerahan anggaran. Ada 3 tahap. Yang pertama, penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang lebih khusus. Lalu yang kedua, implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Lalu yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Lalu yang selanjutnya, ada konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional, seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak lingkungan perencanaan, di mana lingkungan perencanaan mengacu pada struktur proses dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku sehingga juga akan mempengaruhi proses perencanaan. Selanjutnya, ukuran dan struktur organisasi, di mana ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, anggaran dipandang sebagai alat pengendalian manajemen yang didesain untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap harapan dari manajemen puncak. Selanjutnya, tentang stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim, politik, dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan perencanaan penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi dengan risiko yang tinggi. Untuk menghadapi perubahan semacam itu, keputusan harus dibuat dengan cepat dan tegas. Penyesuaian tujuan dan strategi yang sering mungkin diperlukan. Dalam kasus ini, gaya kepemimpinan otoriter telah terbukti lebih efisien dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Adapun beberapa konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan umum manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi, serta bagi setiap subunit utama atau pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit, dan anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan tujuan dan kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Lalu yang keempat, ada manfaat partisipasi. Salah satu manfaatnya adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Lalu yang terakhir, batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal pun, partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan pada manajer untuk menetapkan isi anggaran. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Lalu selanjutnya tahap implementasi.
Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Yang pertama, mengkomunikasikan anggaran. Direktur Perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Lalu yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Selanjutnya, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Untuk mempertahankan pengendalian atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Sekiranya materi yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan dari kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ado, kecar dompet aku udah ada isi. Tidak ada.